selamat siang pemirsa JTV, apa kabar dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Fana Ruf bisa kembali menyapa Anda dan menemani aktivitas yang Anda di program Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda pastinya. Dan nanti di sini Anda juga boleh sekali kalau mau bertanya-tanya di 031-825-110 dan di 825-170. 1 jam ini kita akan membahas tentang saraf terjepit, diabetes, keluhan medis lainnya bersama dengan BMCA, Balai Metafisika Cipta Alam, dan sudah ada Pak Haji Riko Sanjaya. Apa kabar Pak Haji? Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Kita lebih enak kayaknya ngobrol seperti ini ya Pak Haji ya. Sehat ya Pak Haji ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga pemirsa juga dalam keadaan sehat. Dan kalaupun mungkin pemirsa saya ini sedang dalam keadaan kurang sehat atau sakit atau bahkan sakitnya tidak hanya satu macam tapi bermacam-macam, insya Allah dan mudah-mudahan solusi sehat kali ini bisa menjadi satu solusi terbaik untuk Anda bersama dengan BMCA. Kalau nanti kita akan membahas tentang saraf terjepit, diabetes dan juga keluhan medis lainnya. Karena banyak sekali yang namanya penyakit-penyakit termasuk yang non-medis. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nih, Pak Haji, ada yang baru tidak sih dari BMCA Pak Haji? Kalau dibilang baru sih enggak, tapi mirip. Dulu pernah sebenarnya saya promosikan sekitar 12 tahun yang lalu. Kemudian produknya dulu namanya minyak daun bungkus. Minyak daun bungkus? Iya, nah karena ini ngambilnya harus ke Papua, sementara saya sudah tidak kerja di Papua saat itu. Mengalami kesulitan sehingga saya ganti dengan minyak alugoro gitu. Nah kalau minyak daun bungkus itu ini ya. Jadi ini minyak daun bungkus mungkin bisa di zoom. Ya fungsi atau manfaatnya sih untuk urusan pria lah gitu. Nanti kita jelaskan. Lebih fokus ke laki-laki ya ini ya Pak Haji ya. Biasanya orang-orang yang mengalami diabetes akan berdampak pada vitalitasnya. Dan cara pemakaiannya nanti ada VT-nya. Jadi minyak daun bungkus sebenarnya ini juga tidak terlalu baru, tapi ini kita mau lebih kenalkan lagi begitu ya Pak Haji ya. Kemudian selain minyak daun bungkus ada lagi mungkin Pak Haji yang untuk bulan-bulan ini misalnya, ini mungkin baru di launching atau bagaimana ini? Kalau launching sih udah kemarin ya sebenarnya. Ya ini bagi orang-orang yang punya keluhan masalah gagal ginjal, kreatin ureumnya naik atau fungsi ginjalnya sangat menurun atau bahkan ginjalnya sudah mengecil, nanti kita punya kidney care ya. Kidney care ada yang for women, ada yang for men. Jadi beda antara laki-laki dan perempuan. Jadi bagi pemirsa di rumah yang mungkin sudah mengalami gagal ginjal dan sudah mengalami hemodialisa atau cuci darah, nanti boleh silahkan nanti dicoba produk ini karena produk ini bisa untuk untuk cuci untuk memperbaiki fungsi ginjalnya sehingga nanti HD-nya atau hemodialisanya atau cuci darahnya bisa makin lama makin berkurang. Kreatinnya bisa menurun, kemudian ureumnya atau bunnya juga bisa menurun. Jadi ini bisa dikatakan adalah kabar baik sekali untuk Anda pemirsa yang mungkin sekarang dinyatakan ada sakit gagal ginjal. Karena apalagi yang sudah sering cuci darah pasti itu menjadi beban tersendiri ya Pak Haji ya. Insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk Anda. Nah, untuk Anda juga yang mungkin ada penyakit-penyakit yang lain yang tidak harus gagal ginjal atau mungkin saraf terjepit, diabetes, nanti pada segmen ketiga kita berikan kesempatan untuk bertanya-tanya secara langsung dengan Pak Haji Riko Sanjaya. Tapi ada kabar lebih baiknya lagi karena selain telepon, karena Pak Haji sekarang ada di Surabaya, Pak Haji juga bisa ditemui secara langsung. Bisa dimulai dari kapan Pak Haji? Mulai dari setelah siaran. Setelah siaran hari ini? Itu sampai malam ya. Malam minggu juga sampai malam. Kemudian minggunya itu sampai jam 6 sore lah. Sampai hari Minggu kurang lebih di jam 6 sore masih bisa ditemui di Jalan Bedul Merisi, Gang Ubi 7 nomor 14A. Tepatnya adalah di klinik BMCA begitu ya. Siapapun Anda pemirsa boleh sekali apapun keluhan ataupun penyakit Anda yang Anda derita sekarang atau mungkin orang-orang terdekat Anda juga boleh sekali diajak untuk bisa berkonsultasi secara langsung dengan Pak Haji. Mumpung Pak Haji ada di Surabaya sampai dengan hari Minggu gitu ya. Berbicara tentang penyakit yang mungkin paling banyak didengar dan menjadi keluhan masyarakat Pak Haji, belakangan ini apa nih Pak Haji yang paling banyak nih? Ya masih tetap diabetes atau saraf terjepit. Diabetes dan juga saraf terjepit. Kayaknya menjadi juara untuk penyakit yang dua itu ya. Jadi saya buka praktek termasuk di Bali. Ternyata penyakit itu juga sangat luar biasa penderitanya. Ditambah kalau di Bali kan asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Dan sangat tinggi sekali karena tidak sedikit dari mereka memang masih mengkonsumsi babi kan di sana kan. Jadi kolesterolnya biasanya tinggi dan asam uratnya tinggi. Jadi
saraf terjepit diabetes memang bisa dikatakan paling banyak diderita masyarakat kita, dan hampir yang saya tahu nih Pak Haji, banyak yang sudah hampir putus asa gitu. Betul. Kan. Apalagi kalau seperti diabetes yang nanti akan kita bahas lebih detail gitu ya. Diabetes juga efeknya bisa kemana-mana gitu ya. Betul. Termasuk untuk saraf terjepit juga. Tapi untuk kategori penyakit yang paling berat nih Pak Haji, kira-kira yang masih bisa nih terbantu, boleh datang di klinik BMCA, itu penyakit apa Pak Haji? Tergantung ya, sebenarnya semua penyakit itu berat. Tergantung stadiumnya gitu kan. Kanker juga berat, gagal ginjal juga berat, stroke stadium akhir juga berat, semuanya ya. Jadi bagi pemirsa Anda di rumah, seberat apapun penyakit yang Anda derita, yang penting satu, jangan sampai putus asa. Karena putus asa ini adalah akhir dari pengobatan dan akan memperlambat proses kesembuhan. Jadi ketika Anda dikasih sakit oleh Allah, cari saja sisi baiknya. Sisi baiknya itu apa? Kalau orang lain mengatakan hikmah. Jangan melihat sakit yang Anda derita hanya dari sisi musibah. Tetapi lihatlah sakit yang Anda terima itu dari sisi hikmahnya. Hikmahnya apa? Dengan sakit maka Anda akan merasakan bagaimana nikmat sehat itu. Karena ada perbandingannya. Dengan sakit biasanya kita ini akan lebih dekat, lebih ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sakit kita biasanya berkoreksi diri, apa ada kelakuan, apa ada tindakan, apa ada ucapan, atau ada makanan-makanan yang menyebabkan sakit itu menghinggapi kita. Dengan sakit, kalau bagi seorang yang muslim kita tetap sabar dan tawakal, maka akan digugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Nah, kalau di BMCA, seberat apapun penyakit Anda, awali pengobatan di BMCA khususnya dengan saya nanti dengan bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar Anda. Jadi ketika Anda sakit, kemudian Anda sudah berobat kemana-mana dan Anda tidak atau belum mendapatkan kesembuhan, maka salah satu jalan yang terbaik adalah mendekatkan diri kepada Allah. Obat dari saya, terapi dari saya, itu bagian dari sarana. Yang penting mintalah kepada Allah, itu adalah kuncinya, seberat apapun penyakitnya. Betul, saya juga setuju sekali. Jadi intinya di BMCA ini sebelum berangkat itu disarankan adalah untuk bersedekah, berbagi dengan orang-orang terdekat Anda. Kalau misalnya dirasa orang sekitar sudah cukup nih Pak Haji, tidak ada yang perlu dibantu lagi, mungkin bisa langsung dititipkan di klinik, bisa ya Pak Haji ya. Tapi intinya adalah di sini kita juga harus mengingat orang lain yang membutuhkan. Dan pesan dari Pak Haji tadi, pemirsa, apapun penyakit Anda, yang terpenting satu, jangan pernah putus asa. Karena Pak Haji, setahu saya ini Allah, Tuhan itu memberikan penyakit itu sudah pasti ada obatnya. Tinggal tugas kita adalah mencari dan berusaha mendapatkan kesembuhan itu, begitu ya. Mungkin pemirsa Anda juga sekarang pada titik di mana Anda sudah hampir putus asa karena merasa sudah datang ke berbagai pengobatan atau ke macam-macam secara medis ataupun bagaimana begitu ya, tapi belum merasa kok belum ada kesembuhan, kok belum ada perubahan. Insya Allah BMCA di sini juga menjadi solusi terbaik untuk Anda. Dan jangan lupa, karena Pak Haji juga mumpung ada di Surabaya, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sampai dengan hari Minggu kurang lebih jam 6 sore bisa ketemu, bisa langsung datang di klinik BMCA. Apapun penyakit Anda, insya Allah akan bisa terbantu gitu ya. Atau mungkin pemirsa yang pernah datang atau berobat dan terbantu dengan klinik BMCA kemudian ingin berbagi cerita, boleh sekali ya Pak Haji ya. Nanti boleh telepon di 031 825 110 dan di 825 170 untuk berbagi atau untuk membagikan pengalaman kepada pemirsa yang lain. Nah, nanti kita juga akan membahas penyakit-penyakit yang sekiranya ini paling banyak diderita, termasuk adalah saraf terjepit. Boleh kita kenalan sedikit aja Pak Haji ya, saraf terjepit itu seperti apa sih Pak Haji? Saraf terjepit adalah kondisi di mana saraf itu mengalami penyempitan. Nah, penyempitan itu oleh banyak hal. Jadi penyempitannya bisa karena dislokasi lumbal, bisa karena spondilosis, bisa karena pengapuran, bisa karena bulging disc ya kalau bahasa medisnya, jadi karena penonjolan. Nah, nanti apa yang dirasa kalau sampean sudah mulai merasakan rasa sakit, rasa pegal, baik itu di tulang belakang atau leher, mulai dari leher sampai pinggang, sampai tulang ekor, nggak kuat berdiri lama, nggak kuat jalan jauh, ada rasa ketarik, ada rasa
kaki kesemutan atau kebas, kemudian kalau habis ngangkat-ngangkat benda terasa, itu adalah bagian dari sebagian kecil dari ciri-ciri saraf Itu terjepit. sebagian kecil Betul. dari ciri-ciri atau tanda dari saraf terjepit. Nanti kita akan jabarkan lebih detail lagi bagaimana sih kita bisa mengenali saraf terjepit ya. Kita akan kembali lagi dalam program Solusi Sehat untuk Anda setelah yang satu ini.